Apa kata orang tua saya? Maaf pak, maaf pak, maaf, seporan. Tak lakom nyon seorang. Gula mangken muka geni seguni. Gula ni ke coba kan ni. Apa gula nyaman munasik? Munasik ni di pak nyaman Abdullah. Abdullah ni kan di pak nyaman Nuru. Nuru ni kan dimbo. Pandimbo tidak tak kabola. Eko aja keturunan kiai benih pak benembu benih turun kiai. Tapi sekali lagi kata ayah saya jangan aku lebih munka guru sengal guru perkara keng giring aku jong gula ku jong yeladina lain ki ide ye keng pakun ban aten aja au pakun guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para masyayikh, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Habib Hashim Al-Idrus, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, secara khusus pengasuh pondok pesantren Ummul Qura yang mulia Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Syamsul Anam. Beliau sekarang berada di Mekah. Semoga beliau senantiasa sehat, panjang umur, dan bisa kembali ke tempat ini dengan membawa predikat haji yang mabrur. Segenap majelis keluarga pengasuh pondok pesantren Ummul Qura tanpa terkecuali, para pejabat pemerintah yang hadir, utamanya dari forum koordinator pimpinan di kecamatan, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil, yang terhormat Kepala Desa beserta segenap aparatur, yang terhormat kepala-kepala sekolah, kepala-kepala madrasah yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Ummul Qura, yang terhormat segenap Dewan Guru, pemegang amanah dari pengasuh, para pendidik, kita doakan semoga para Dewan Guru bisa tetap istiqomah mendidik anak-anak kita, dan tentunya ilmu yang diberikan semoga menjadi ilmu manfaat dan barokah. Segenap wali santri, wali murid, santri aktif, alumni, simpatisan, rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita, mengumpulkan kita di suatu acara gebiar haflah al-imtihan, haflah al-ikhtibar di Pondok Pesantren Ummul Qura
Dan alhamdulillah malam ini telah kita saksikan bersama, mulai dari kemarin tadi anak-anak kita telah diwisuda. Bahkan barusan kita saksikan ada di antara anak-anak kita yang telah meraih predikat baik dan terbaik di pondok pesantren. Semoga yang meraih predikat baik dan terbaik, semoga ini bukan satu hal sanjungan yang bisa melalaikan mereka, tapi justru ini adalah awal semangat mereka untuk tetap mencari ilmu. Tapi juga kita doakan anak-anak kita yang tidak mencapai tingkatan itu, semoga tidak putus asa. Tapi kita doakan semoga akhlaknya bisa sesuai seperti apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Singkat pemator campuran karena gulereng Madura. Sebenarnya kula panika hadir di tempat Kak Dinto beni apidatua. Kula hadir di tempat Kak Dinto karena event tamat tua. Kiai Haji Adnan Ghazali itu adik dari abah mertua. Kemudian beliau bukan mengundang, memberi perintah. Kalau mengundang kan tidak pantas, mertua ngundang mantu kan tidak pantas. Memberi perintah sambian ngiseh ning umul kuro, bisa? Bisa. Kenapa? Ya ini sudah kaula mantoh bebeen beliau matoa. Bila mana ada perintah dari atasan tapi bawahan masih mempertanyakan perintah itu, berarti bawahannya setengah hati untuk melaksanakan perintah atasan. Saya banyak belajar dari dunia militer ini. Ini yang polisi, tentara. Apapun perintah atasan, pasti beliau bilang, siap. Berat tidak berat, siap. Kemarin kita sudah diberi pelajaran. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah dengan yang berat-berat. Menyembelih putranya. Terus kemudian beliau diperintah lagi pindah dari Mekah, ditinggalkan putra dan istri tercintanya, pindah keluar dari Mekah, ternyata hanya ditinggal 2 orang. Anggaplah 1 karena masih kecil yang 1. Dengan perintah juga bagaimana beliau diperintah khitan umur 80 tahun. Andaikan ini terjadi sama orang kerikilan, insya Allah pasti bilang, mohon maaf, masih mau istikharah. Lo coba diperintah khitan umur 80, dan ternyata beliau itu melaksanakan khitan tidak main-main, pakai kapak kodum goli. Dalam satu riwayat beliau ditanyakan, kenapa kamu pakai ini? Lo kan ini perintah. Lo saya kan memerintah hanya khitan, tidak memberikan cara pakai itu. Apa kata beliau? Garihtu an uakhira amroka. Garihtu an uakhira amroka. Mohon maaf ya Allah, saya tuh paling tidak senang mengakhiri perintahmu, memundurkan perintahmu. Bila mana ada perintah, risiko akan saya tanggung walau berat seperti apapun saja. Semoga anak-anak kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena terus terang, kalau mau mencari anak-anak sekarang yang cerdasnya luar biasa, banyak. Sampai sekarang ada yang disebut dengan akselerasi. Program percepatan. Buah-buahan
belum masanya dimakan, karena masih belum pantas dimakan, dipercepat, akhirnya masak. Karena apa? Rekayasa genetik. Anak juga begitu, lahir tinggal milih mau lahir tanggal berapa, bulan apa, pilih tanggal cantik, bulan cantik, bisa. Proses apa? Sesar. Anak yang pinter sekarang, proses akselerasi bisa, percepatan. Akhirnya umur juga percepatan. Kalau dulu orang-orang sepuh 80 sampai 90 tahun sampai 100 tahun. Sekarang 40, 50 tahun. Mate, boh. Kenapa? Percepatan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kecerdasannya ini berbanding lurus dengan kebaikan akhlaknya? Ini yang perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, sebagai stressing saya, malam ini bismillahirrahmanirrahim, semoga tidak salah karena banyak yai yang hadir. Kalau nanti salah, mohon maaf, jangan saya yang disalahkan, yang ngundang. Ya salahnya ngundang saya. Saya akan membuka satu kitab namanya Bustanul Arifin. Saya sangat senang kepada pemikiran muallif ini. Beliau itu dari Uzbekistan. Saya sok tahu karena saya belum pernah nyampe Uzbekistan. Cuma saya sebagai orang Indonesia pernah dendam sama Uzbekistan. Kenapa? Sepak bola kita kalah, dikalahkan oleh Uzbekistan. Tapi kalau urusan pemikiran, saya demen sama pemikiran ini. Beliau bernama Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi atau Abu Lais As-Samarqandi. Beliau pernah menyatakan, wa yuqal, dan pernah dikatakan oleh ulama, innama yantafi'ul muta'allim bikalamil alim idza kana fihi salatu khisal. Murid, santri itu ilmunya itu bisa manfaat bila mana dalam diri murid itu ada 3 perilaku baik. Bila mana tidak ada 3 perilaku baik, jangan harap ilmu murid ini bermanfaat. Seperti yang saya tadi bilang, orang pinter banyak, orang alim loh banyak. Karena ada proses akselerasi, percepatan, metode cepat baca kitab, metode cepat baca ini, metode cepat baca ini. Tapi sekarang pertanyaannya, manfaatnya ada apa tidak? Kalau ingin manfaat, yuk dibarengi dengan 3 hal. Ini harus didukung oleh wali santri. Bukan hanya santri, tapi wali santri. Terutama wali santrinya, sekali lagi, terutama wali santrinya ibu-ibu. Bukan bapak. Kenapa? Kalau ibu yang mendukung, bapak ikut. Tapi kalau bapak yang mendukung, ibu tidak setuju, gagal. Buktikan kalau tidak percaya. Wahai para bunda, siapapun yang merasa bunda, siapapun yang merasa menjadi ibu, perhatikan. Anak bisa manfaat bila memiliki 3 hal. 1, at-tawadhu fi nafsi. Dia itu merasa rendah diri, merendahkan diri ketika dia belajar ilmu, tidak membawa status sosial ke rumah, dari rumah ke pondok. Lora pakai geluh. Saya dulu masih ingat loh apa yang didawuhkan guru saya almarhum rahmatullah alaih Kiai Haji Abdul Haq Zaini. Beliau dawuh ngene, mon ngaji ya loranah pakai geluwak ning pintu masuk pesantren, dekik mun liburan kalak boleh, kalak boleh. Karena kalau masih membawa status sosial yang dari rumah dibawa, saya ini loh anak pejabat, saya itu loh anak kiai, saya loh putra ini, maka ini bisa diyakini, maaf ya, maka ini bisa diyakini, tapi ini kaidah aksariyah ya, bukan kaidah kulliyah.
Ini adalah kaidah kebanyakan, bukan semuanya, tapi ada yang tidak seperti itu. Kaidah aktsariyah ini adalah kaidah kebanyakan, mayoritas, rata-rata ngaji ya Pak. Malas untuk belajar. Kenapa? Dia punya titel gitu. Apa titel? Ya tadi itu. Saya anak-anak pejabat. Saya ini putra kiai. Tegak ada ya kok bakun lora. Setuju. Oh, setuju. Ya mentah setuju. Wong ini bukan pendapat saya. Ini pendapatnya Syekh Abul Laits As-Samarqandi. Jadi kalau masih membawa itu, tolong jangan dibawa. Memang murni ketika mau mondok mencari ilmu. Lepas semua status sosial. Insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Karena ini juga dikuatkan oleh imam kita. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang kalau masih membawa status sosial sulit untuk belajar. Karena dia bawa status sosial. Oleh karena itu apakah tidak curiga kita? Kalau putra-putra kiai bukan mondok di rumahnya, tapi juga mondok di luar. Kenapa? Meletak loran nih siapa? Polan mun duk ningi pon duk TV. Siapa sih kira mayu? Ustadznya mau marah, cek loran. Ruwet. Itu kan nata kok kening tola. Itu kan ini bener ompama. Ini. Jadi itu. Jadi semua lepas ketika mau mondok. Panjenengan juga begitu ibu-ibu. Panjenengan ketika panjenengan sekarang kaya, lepas kekayaannya. Iksyausinu fa innan ni'ama la tadum, kata Nabi. Hidup sederhana saja, fa innan ni'ama la tadum. Nikmat itu tidak akan mungkin langgeng. Bahkan kata Imam Al-Qurtubi yang mengarang kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa harta atau kekayaan itu persis seperti air. Bagaimana air? La yastaqirru fi maudi'in. Air itu tidak pernah menetap dalam satu tempat, pindah-pindah. Mungkin saya bukan orang sini, mungkin orang yang paling kaya di Kerikilan dulu sekarang sudah tidak kaya. Orang yang paling miskin dulu di Kerikilan mungkin sekarang sudah kaya. Setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Mungkin saya sering diundang ceramah-ceramah sekarang, sering diundang, sering masuk YouTube. Mungkin 3-4 tahun lagi sudah tidak laku. Setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Bisa karena tidak laku, bisa karena saya sakit-sakitan. Akhirnya ketika diundang tidak hadir, tidak hadir. Seperti kemarin diundang ke Kalibaru kan tidak hadir. Kenapa? Ya operasi. Lepas ekonomi, lepas malaikat. Sakit. Setiap masa sudah ada orangnya, setiap orang sudah ada masanya. Pejabat saja jabatannya 5 tahunan. 5 tahun berganti, 5 tahun berganti. Mele boleh, pese boleh, ruwet boleh. Karena kalau hanya punya visi misi tapi tidak punya visi, sulit boleh. Nah, ini yang harus kita pikir. Oleh karena itu, ibu terutama, ayo loh bu, ketika panjenengan mau memondokkan anaknya di pondok pesantren Ummul Qura, bilang, nah, kamu bukan anakku loh ya, dalam bidang ini, kamu itu adalah santri. Ketika masuk, berarti kamu adalah santri pondok pesantren Ummul Qura, yang mana harus taat kepada aturan pesantren. Jadi saya repot nih, kenapa? Itu wine. Bedok remah ban ustad dah. Kenapa nak dipukul ya? Dikomporin.
Sudah ndak mikir itu ustadznya, apa itu kiainya, apa itu bunyainya, dibully, bunyai dibully, kiainya juga dibully. Akhirnya apa? Terhembuslah fitnah kanan kiri. Maaf Pak Bu, maaf sekali lagi, maaf. Kata-kata saya mungkin agak menusuk. Pondok pesantren itu ketika sudah sesepuh, yang sepuh sudah wafat, pasti wong namanya Gus-Gus itu pasti ada perbedaan pendapat. Tolong satu, saya ingin katakan, satu, ring luar jarok norok. Karena kadang-kadang yang merusak pesantren bukan kiainya sendiri, bukan Gusnya sendiri. Kenapa? Karena dikompori orang luar. Ya mungkin ini jenengan, maaf ya, mungkin jenengan mungkin curiga, ini pasti ada masukan ke muslim. Wallahi tidak ada. Wallahi tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang melapor ke saya harus begini. Apalagi Leh Hakam tidak bertemu dengan saya, baru ketemu Manatnan tidak ngomong apa-apa. Beliau cuma merintah RDR Rensaren, hanya begitu. Perbedaan pendapat biasa, tapi orang luar loh jangan membesar-besarkan, karena ini akan merusak, bukan mendukung. Apa yang akan terjadi? Awas loh Pak Bu, kalau sering ngompor-ngompori seperti itu sampai terjadi masalah besar di pondok pesantren. Awas, bukan untuk jenengan loh Pak Bu, parah nanti akibatnya apa? Kasihan anak-anak jenengan pada suatu saat. Ya sudah, disampaikan Mak Yonceng. Ya begini, akhirnya apa? Kita diam, sama saja ini perbedaan. Satu contoh perbedaan partai politik, perbedaan pilihan, jaronoro ring delem ruang. Sampean nang dadi penonton. Seenak apa? Saya nyaman loh. Tidak tahu. Coba orang bilang tidak tahu dulu sekarang yang memang kadang kurang sudah. Sok tahunya itu. Jana anu. Enak kan? Tak tahu. Rore keluarga delem gua taruh noro. Sehingga kata Imam Malik gimana? La adri, ma adri, ilmu. Bilang tidak tahu itu ilmu, karena dari ketidaktahuan itu loh kita belajar, akhirnya belajar. Ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar. Kata Rasulullah, ditanyakan, ma aktsaru ma yudkhilun nas an-nar. Nabi, apa kira-kira yang banyak memasukkan orang itu ke api neraka? Apa kata Nabi? Qala al-ajwafan, dua lubang lurus atas bawah, ini yang banyak menjerumuskan. Oleh karena itu ketika kita menikah aman satu lubang, sehingga disebut faqadistakmala nisfaddin, sungguh menyempurnakan separuh agama. Maknanya separuh agama itu bagaimana kalau sudah disempurnakan? Karena yang bawah aman, tinggal separuh yang tidak aman. Mulut, culut, babak aman, anak. Hati-hati. Oleh karena itu, untuk syarat ini saya mohon kula nika ya jareng lakadungan nih, lakadungi soro, lakadungi pakon. Jadi saya menyampaikan seperti ini. Kok berani sampean menyampaikan seperti itu? Karena gula pernikah masuk yako tek yako, gula make tek yonceng, gula bela ke kantor. Jadi karena itu yako tek yako gula bela harus menyampaikan. Ya berarti mungkin bisa saja dari keluarga dalam pocuri pada Pak. Karena minabi keluarga dalam tidak bisa. Leh Hakam mau menyampaikan, takut disangka suruh ini menyampaikan. Akhirnya dari orang luar, pengamat, perkara iya. Semoga ke depan akan lebih baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan. Saya meyakini Ummul Qura tidak akan ditinggalkan oleh sesepuh. Tidak mungkin ditinggal. Apapun yang terjadi, barokah sesepuh akan tetap mengalir. Indikatornya apa?
Pondok ini bukan pondok yang baru seumur jagung. 80 tahun lebih. 8 berapa? 88. Hampir 1 abad. Allah. Hampir 1 abad. Sulit loh Pak. Pesantren yang sampai puluhan tahun, apa bahkan sampai 100 tahun sulit. Muntah ke Raja Barokan. Bertahan sampai sekarang loh. 88 tahun. Apa? Muntah orang. Sini kebun. Belum. Allah. Ini tidak ditinggal oleh almarhum. Yang penting apa? Kita kan itu punya niatan untuk tetap membesarkan pondok pesantren Ummul Qura. Kenapa? Karena ini bukan hanya tanggung jawab dari pengasuh, bukan hanya tanggung jawab dari keluarga pengasuh, tapi tanggung jawab kita bersama. Dengan artian apa? Kerikilan bisa harum, daerah sini bisa harum, bahkan pondok pesantren akhirnya menjadi alamat, terutama di dunia sekarang yang transaksinya banyak jual beli online. Akhirnya alamat timurnya pondok pesantren Ummul Qura, baratnya pondok pesantren Ummul Qura, iya deh. Selatannya pondok pesantren Ummul Qura, utaranya pondok pesantren Ummul Qura. Dibuat alamat, diambil manfaat. Tapi tolong manfaatnya ambil, tapi tolong dijaga, jangan sampai dirusak, agar pondok pesantren Ummul Qura tetap berjaya sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wal hirsu 'ala ta'allum. Santri itu bisa manfaat ilmunya apabila dia tetap semangat belajar. Semangat belajar. Tapi hari ini, tahun ini kita, kehidupan kita sudah memprihatinkan. Tadi saya sampaikan waktu ceramah setelah zuhur, apa? Dengan kecanggihan teknologi, pinternya teknologi membuat otak orang bukan semakin pinter tapi semakin kosong. Dikit-dikit tanya AI, dikit-dikit tanya online apa, dikit-dikit tanya ini. Coba buatkan program skripsi, coba buatkan program bab 1, tidak usah mikir. Akhirnya apa? Otak tidak dipakai. Otak tidak dipakai. Otak kita semakin bodoh. Ini yang pinter, otaknya bodoh. Kulit si Purna apa? Si lucu. Yang baca Quran tuh HP-nya sekarang MP3. Yang punya HP enggak baca Quran, hati-hati loh, nanti HP-nya masuk surga orangnya ketinggalan. Ada anak enggak bisa baca Quran, nyekar ke makam orang tuanya. Mohon maaf Pak, kok kenjek tak naon ya leding ngakitibi. Ya la yasin leding ngakitibi, yasin wal Qur'anil hakim. Hafin zaman orang kok rokok. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Boleh lah Pak. Katanya kalau rumah ingin selamat dari jin, dari setan, baca Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Berilah cahaya rumahmu itu dengan banyak baca Quran. Sekarang ini kalau orang pinter baca Quran sudah banyak. Bahkan yang ada di lapangan ini, di halaman pesantren, saya yakin 90% tahu baca Quran. 90% tahu baca Quran. Tapi yang istiqomah baca Quran saya yakin 15%. Mun badak. Alhamdulillah sekarang kong. Wah bedegung ah. Mun badak. Mon badak. Ada kadang-kadang, maaf ya, kadang yang lucu itu persis seperti ketika di sini musim panen, entah panen rambutan dah, atau panen durian dah. Yang lucu itu apa? Pemilik pohon durian tidak tahu rasa duriannya. Kenapa? Jual kepi. Sama seperti kita bangga dituruni Al-Quran. Kita itu dianggap
Umat yang luar biasa, VVIP. Summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Istafaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan Quran, Alkitab itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Kita VVIP loh. Kita luar biasa. Kita tidak dituruni Quran, tapi diwarisi Quran. Kalau Nabi Muhammad dituruni Quran, kenapa dimaksud dituruni Quran? Ada perjuangan. Untuk mendapatkan hanya sekian ayat, perjuangannya luar biasa. Bahkan turunnya wahyu yang luar biasa, misalnya salatil jaras. Bagaimana? Seperti dentuman bel. Keras betul. Bagaimana Nabi Muhammad naik ke Jabal Nur untuk ke Gua Hira, Ghari Hira, hanya ingin mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita tidak ada perjuangannya. Berarti kita diwarisi, bukan dituruni. Kenapa? Hanya beli ke toko langsung dapat 30 juz. Bahkan sekarang tidak usah beli, isi paketnya langsung terisi 30 juz. Kita dianggap umat yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai seperti kasus tadi, pemilik pohon tapi tidak merasakan buahnya. Bagaimana caranya? Doakan anak-anak yang di sini al-hirsu 'alat ta'allum. Al-hirsu 'alat ta'allum, dia loba, dia semangat untuk belajar. Ketika tahu tentang isi Al-Qur'annya, akhirnya dia merasa enak, lezat, merasakan enak baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Apalagi sawabul hasanah, al-hasanatu ba'daha. As-sawabul hasanah, al-hasanatu ba'daha. Bahwa pahala orang yang berbuat baik itu pasti dia akan merasa terus ingin berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Endingnya nanti semoga matinya husnul khatimah. Coba lihat di Rotib Haddad itu. Bacaannya Rotib Haddad itu kok saya curiga, yang lain tuh 3. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah 3. Amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa zahira 3. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna 3. Pas. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam 7. Setelah itu baru kembali 3. Ya qawi ya matini fi syarradz zalimin 3. Kenapa? Karena ini yang paling dibutuhkan oleh kita. Apa? Mati dalam keadaan Islam. Ada seorang ulama dulu senangnya menangis. Akhirnya ada santrinya yang memberanikan diri bertanya kepada beliau, Ya Aba Muhammad alaika birraja fa inna rahmatallah awsa'u min dzunubik. Yai, tolong jangan selalu menangis, jangan putus asa. Rahmat Allah itu lebih luas daripada dosanya panjenengan. Apa kata beliau? Saya tiap hari menangis bukan karena dosa-dosa. Saya umpama nanti disiksa karena dosa, itu berarti sudah risiko saya yang nakal. Tapi yang saya tangis itu satu, saya khawatir tidak mati Islam. Karena kalau saya matinya dalam keadaan tidak Islam, berarti yang terjadi nanti apapun pahala yang disampaikan pada saya tidak akan pernah nyampe. Nastet pabunya ering tahlil ngiteng nih mereka tahlil sampai aibuan yang tepat semate ternyata teh temu jak mati Islam. Ngitek amitna ala dinil Islam, amin. Amitna ala dinil Islam, amin. Amitna ala dinil Islam, amin. Makanya hati ini kan berbolak-balik kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, bolak-balik. Maka hati itu, makanya ketika kita dibenci oleh orang, jangan kita repot-repot pusing mikirkan orang yang benci. Kenapa? Karena pemilik hati hanya Allah. Bisa saja sekarang benci, nanti malam sudah enak lagi. Biasa pemilik hati itu adalah Allah. Ketika kita dibenci oleh orang, jangan terlalu kita konsentrasi kepada yang membenci. Konsentrasilah kepada orang, kepada zat yang memiliki hati. Ayo. Mau mikir mbian kasih benci gini, aduh. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada ungkapan begini, innaka la taqdiru antardon nasa kullahum. Perhatikan, kamu itu tidak akan mungkin mampu untuk membuat orang itu senang seluruhnya pada dirimu. Fa aslih ma bainaka wa bainallah. Sudah, jangan mikir itu. Perbaiki saja hubunganmu dengan Allah. Summa la tubali binnas. Setelah itu jangan pikirkan cacian makian orang. Imshi fi tariqillah. Berjalanlah di jalan Allah. Berjalanlah di jalan Allah. La de yewe. Berjalan jalan Allah. Jok sampai mikir bentar orang. Mikir, apa? Orang pakun berdesi beci, orang pakun berdesi senang. Minta ridon Allah. Minta ridon Allah ni gampang. Kamu minta ridon orang. Orang ni kadang senang pun niri beri. Niri beri lepas ada beci boleh. Tapi kalau pada Allah ndak, objektif loh. Ketika diridhoi oleh Allah, masya Allah, terus diridhoi oleh Allah. Maka nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Deki. Ni kagak feeling. Makin pidato. Deki deh nilai pun. Arwah pidato tak sepan. Lopot. Arwah bojan mau na pidato udah iya. Tari ongka kan toh. Takumik nih. Gula ning yada. Gula naku abuku sambil ngaji ke sambian gantenan. Nah. Terus kemudian sampean bilang pesantren rumah ibu do iya. Bojon pesantren aku tuh iya. Mau jadi kiai 2 minggu bay. Terus tahu tak morosi. Tak langkong nyon sabora. Tak langkong seporan. Kadang benikun santren sehelap, makin yang tuan murid helap kiye kadang. Betul. Ketika dipasrahkan ke kiai, saya mau masrahkan anak di pondok ini, kan pasrah kan? Berarti pun pasrah kan harus ikut taat aturan kan? Ternyata yai mohon pamit, apa boleh ya? Dupo pona anak akabin gitu. Maaf jauh geluh. Dupo jauh mindo jauh. Muntretan tibi ya tore. Bah, kentus setanian ya. Akhirnya apa? Tetap kiai konsisten. Lah, tayatina. Mulai langsung. Jek mekar pak kiai. Waduh. Badeng gini. Dok remakar pakai air. Padahal retang anak. Ya siapa saya tak tahu. Cering ribeni putran kiai ma pasti beki. Mohon maaf. Biar ni kan memonduk ke napantar makembi kan. Terutama si lucu. Saya punya cerita pak, punya cerita di rumah. Ndak benih ngomong nyandeng bengkalan, benih lecek ongkuan. Ada salah satu wali santri datang ke rumah pagi. Setelah saya ngajar santri pagi, turun nemui tamu. Pas beda wali santri minta aing barokah ke, aing full sepul. Iya ru pasar nasi seket dong. Iya serop air barokah ya sih. Terus saya bilang, kenapa pak? Saya rasa sakit. Sobung saya sakit. Boh, mak minta aing. Anak tak pernah. Kamu mondok kamu. Apa ikan toy? Oke. Langsung ke toko saya ambil air. Ke air santri. Nengah ke itu anak. Ngampas ke pintu gerbang pondok bini. Papa debu ibu mau keluar lemari. Bah, saper.
Bu, kenapa? Kenapa? Mai bakal keluar lemari saya lagi. Anak gula. Anak apa? Aduh. Ya tak apa ku nak tanya bu. Anak apa? Tak apa je ku nak tanya. Tak pernah ke? Bambu abi gula. Saya curiga ini pasti istri dari suami yang minta air itu. Curiga saya sudah. Bu, dengan suaminya sampean ke sini. Engki, kamu, yang pel. Lah, tak bener. Gagal air, saya masukkan lagi ke toko. Tak, masuk. Kamper tojuk saya. Maaf ya Pak, gagal airnya. Lu kenapa? Coba sampean lihat di pintu gerbang. Lu apa? Istrinya sampean sudah mengeluarkan almari anaknya sampean. Katanya disuruh berhenti. Apa jangan lagi nak? Kimon sini kata, tore gula amit lagi ya. Siapa pemenangnya? Ibu negara. Coba kalau ibu usul. Pokoknya selepas kelas 6 SD anak saya mondok di Ummul Qura. Ibu usul. Bapak bilang, saya tidak setuju. Pasti jadi. Ibu saya bilang, Banjaro noro, engkau sengirim mau apa? Coba suaminya bilang, selepas kelas 6 anak saya harus mondok di Ummul Qura. Dan sini tak setuju. Tidak jadi. Ruwet. Kenapa? Suatu saat sang bapak ketika repot kan tidak bisa ngirim. Ibunya diperintah, ayo ngirim. Siapa suruh rojak kalau tak setuju? Wahai para bunda, abuli ke bunda boleh. Oleh karena itu orang-orang yang sukses ini, tokoh-tokoh ini lahir dari ibu-ibu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang luar biasa. Terus bilang, lo ayah gimana? Ayah cari rezeki, cuan, cari finansial, malam tahajud, doakan anaknya, besok kerja cari rezeki, kirim putranya, sekolahkan putranya, kuliahkan putranya. Jenengan sebagai teman curhat pada anak harus ngasih semangat sehingga mereka semangat untuk belajar. Mau kuliah ke luar negeri umpama, ke Maroko, ke Mesir, atau ke Amerika lah sekalian, tak kata mana, ke Perancis kemana, embuk mon ngocak, berangkat dong, Bismillah nak, cekok takok, doa ibu menyertai, kan ya, mau nembuk ngirim ke Ummul Qura, nangis sasaran benanak, kiriman wahai siung. Pernah benyena ya tolos ambuah. Betul. Darum ya. Tapi ini tradisi loh ya. Tapi saya tidak bilang gimana ya. Ibu itu saking rentannya. Terus kemudian saking nyambungnya sama anak. Ada anaknya kuliah di mana-mana, itu ada yang sakit terasa kalau sama ibu. Salah satu contoh, maaf ini bukan cocok logi, ini bukan. Maaf, siapa sakit rela? Matang soso sakit. Ongguan ya. Lihat jadi jejak ring mana balik, pak. Siapa lah sakit rela? Sebentar, maaf. Ini pengalaman sama saya. Gula kan tinggi Madura, mbok gula pada Jember. Telepon. Ban tak sakit ban. Engki sakit. Oh tak soron. Mari periksa lah. Ampon kan. Iya terberesa. Coba. Terasa. Mau nepana pan sesakit. Lo ngadi.
Kope. Tapi munin. Coba Bu, kina apa punten? Ini bukan dicocok-cocokkan, tapi ternyata terjadi. Coba, ada ilmu tua itu loh, anaknya minggat kalau supaya dia datang itu apa? Kalau mau tidur diajak tidur, nak pulang nak tidur. Itu sampai ada kerasan itu di tempat persembunyiannya pasti keluar, tidur nak tidur. Makannya nak makan yuk makan. Pula geng pengalaman rumah mata ambu kesokan. Iya, ayo nak tidur, yuk udah malam tidur. Ayo nak begitu. Jadi disentuh. Apa itu tidak termasuk telepati? Telepati. Betul. Saya pernah punya cerita haji tahun 2008. Ketika di Madinah, asar waktu itu. Tahu-tahu ada teman saya bilang, "Kulemak ngeding baunya campur gitu." Ini makanan khas orang sana. Tahu di apa dia campur? Ya, saya kelangkong. Kok kulemak ngeding campur? Saya itu kalau mon gule ni mun abenta terapas pun. Kayak ngerosak elong ci. Madinah di mah beda campur ci. Mun nasi mandi, nasi Bukhari beda ci campur. Tahu-tahu ditelepon oleh ibunya. Assalamualaikum, salam. Beres bu. Bedi di mana? Bedi Madinah. Hari sehat kepir ya. Hari sehat kepir. Dulu ndak ada video call. Hari sehat kepir. Telepon lagi nit loh. Simen. Enggak telepon Simen loh. Nokia loh. Hebat nekuk Nokia. Oh iya. Akhirnya tanya, apa jadi seci? Asar bu, dengar gula siapa nyonan lah mulai orang kepilai. Anaknya tanya, ibri apa bu? Ibri campur. Coba suguhan itu loh. Mak pasti ada pak ke Madinah aja kirim dimma. Telepati. Telepati. Jadi apa dari seorang ibu? Karena kasih sayang seorang ibu itu luar biasa loh. Luar biasa. Dan memang sumbangan terbanyak di tubuh kita tuh dari ibu kan. Jadi ibunya kalau jenengan luar biasa, memberi semangat luar biasa, putra-putranya jenengan akan menjadi manusia-manusia, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Insya Allah, amin. Panjenengan ndak usah mikir bu, napa kejok gula benih petran kiai, napa kayak gula benih, sudah jangan usah mikir ke nikah. Sepenting anak nembian sukses ku laku jadi apapun, sukses jadi apapun. Yang penting dia beriman, dia punya akhlak, dia takut sama Allah, selesai jadi apapun. Masa apa tuh kiai kepi? Di memorita, di mesantren ada jadi pejabat yang luar biasa, jadi tani luar biasa. Nih kan, maaf belum. Pak Depangan nih kan, orang-orang kan kadang putus asa kan. Sejak gula tani, pak kun tiring tani, tidak boleh. Kenapa? Karena musibah itu banyak terjadi gara-gara kata-kata. Pakai kata-kata yang bagus-bagus saja. Mau mondok nak, ya, jadi orang bermanfaat. Nakal senakal-nakalnya anak kita doakan, terutama dari ibu. Insya Allah selamat. Ada contoh dulu banyak di YouTube mencontohkan Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dulu katanya masih kecil nakal. Ibunya masak karena mau kedatangan tamu agung. Ketika masakan itu sudah siap, akhirnya Abdurrahman As-Sudais yang masih kecil, pangala abu, petompak kaki, buang. Kalau terjadi pada kita pasti marah-marah. Tak benteng lah untuk. Tapi apa? Ibunya bilang, ya sudah nak, nanti main sana sudah. Ini tamunya sudah datang. Semoga kamu akan jadi imam di Masjidil Haram. Allah. Akhlak seseorang itu bisa dibentuk dan bisa berubah. Doakan saja. Kita tidak boleh mencaci maki orang-orang yang berbuat dosa. Siapa tahu dia suatu saat bertaubat dan diterima dosanya. Kita hanya menjadi tukang caci maki, taubat kita tidak diterima oleh Allah.
Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu menyucikan dirimu, karena Allah yang lebih tahu siapa yang paling takut pada Allah. Jadi anak makin melerja bah ngocak. Ancor benjong. Ancor aku jalan apa dah. Butuh benjong. Apa dah kadang mata kari tok patok ke benjong mati pak. Salah mati pak nangis. Apa salah kami? Ya salah kami. Dan malaikat letak ingat lah, letak ingat. Apa salah kami? Letak ingat lah. Allah. Bismillah. Harus berubah ibu-ibu. Iya nak, bantar kita tireng muljana. Tembus langit betul. Pombonggi beda ummina, latini ummin. Latini abana. Pombonggi beda. Make ababan ummi tu kamalolo. Sanlat ada ababan ummi, pak kerong ketukan naru. Kok biasa letukan ni kol ada setuka setia. Faham? Latini, matwa, latini, reng sepok, latini, guru, pombonggi beda, sanlat ada. Ketika almarhumin, ketika masih ada, gak ditok. Ki Baihaqi ki ibadah, ki Khatib ki ibadah, ki ibadah. Ketika kita sowan sama beliau-beliau, pasti ada irsyadat, taujihat. Dah iya jong, alaku apa benak, alaku ano, ari dah iya nak ya, ari dah iya nak, dari iya dah. Ada sentuhan-sentuhan hati. Beliau sekarang sedang berpulang. Beliau selamat di sisi Allah. Kenapa? Buktinya ini. Selamat di sisi Allah. Tapi kita yang sekarang kehilangan. Ketika kita datang ke makbarah beliau, kita ngaji Quran, kita tidak bisa bicara dengan beliau. Tapi beliau tahu kepada kita. Kenapa kita tidak bisa bicara? Di situ ada barzakh, ada dinding yang kuat. Beliau-beliau tahu kita, tapi kita tidak bisa untuk matur-matur. Mumpung masih ada gus-gus ini, ralo rainya cabis. Mak berdalum nih, bah tak tahu depak sekali ke pun tukar. Udah satu waktu, kayak capok boleh. Benih capok geng telocor. Pak, ada yang lucu. Kan ada virtual Kiai. Saya kan sama saja hadir. Mau niat bisa. Orang kan apa jangan niat. Hadir kok. Bismillah, hadir kok. Nemu sango. Nemu. Saya saja bila mana ada perintah dari guru, ada saja jalan, ada undangan yang digagalkan. Kalau guru ban ngisi mbian ngisi anu ki, ketika ada perintah begitu, ada saja cara digagalkan oleh sang pengundang itu. Akhirnya saya bisa hadir. Korban ya mentada sekali, ya tada tak bisa. Terutama seperti momentum-momentum sekarang ini. Coba panjenengan alumni yang 88 tahun itu, yang sampai semangken, mulai dari alumni masyayikh yang masih dipimpin oleh kiai ini hadir dengan semangat. Beliau hadir bukan hanya hadir, tapi jadi apa sekarang itu dikontribusikan untuk pondok. Luar biasa. Jadi apa? Pas elok periksaan ini kan ya jangan benjojo kuji tak kuncan orang rai gua kuncan orang rai gua tak kok ipa nyumbang badan ada kelangkong
Dan oreng gula pada tangi tinggi ya guncaan ya perkara tepak saporan semua orang ini jawab tokol gula tak nyambi orang blingem gula keng dikal keng mon tepak kan berarti keng itu tua gimana Allah itu tua ki ya keboleh muslim atau memang almarhumin kak dintok madhabu keboleh haji muslim keboleh haji muslim pona aja kun pona wa ma'alaina illal balahul mubin tugas kami hanya menyampaikan muntada eti dari Allah kan tak ada keluar dari jodoh umpama lanjut berapa menit youtuber hah? Sejam lagi aduh youtuber bilang 1 jam terakhir apa kan 3 gendok pah minta belu oleh kamu bahan remon penceramah gendeng kan repon senambahnya boleh bah tak tahu roh hari nyaman ceramah apa-apaan roh yang ketiga wat ta'zimu bil alim orang itu bisa manfaat santri itu bisa manfaat ilmunya wat ta'zimu bil alim ta'zim kepada orang yang mengajar kepada orang yang punya ilmu Bapak Ibu dengan cara ta'zim kepada orang yang mengajar itu nanti akan tumbuh kasih sayang dari yang mengajar. Bila mana yang mengajar sudah sayang kepada kita, cinta kepada kita, ada perhatian khusus kepada kita, buktikan Allah itu tidak pernah melihat tubuh kita, Allah itu tidak pernah melihat fisik kita, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Bila mana kita sudah berada di hati orang saleh, bila mana sudah ada di hati kiai, guru, maka ketika guru berdoa, Allah pasti akan melihat hati guru itu. Di situ ada tertulis nama kita. Tanpa harus kiai bilang, ya Allah, musleh harus begini, saleh harus begini, fuad santri saya harus begini, tanpa harus bilang. Tapi karena memang sudah ada kasih sayang dari guru pada murid itu, namanya akan tertulis di hati. Ketika tertulis di hati, Allah akan melihat hati sang guru. Di situ ada tertulis nama muridnya, maka murid itu akan ditinggikan derajatnya. Tapi dengan cara apa? Ta'zim. Ta'zim. Kalau dalam istilahnya Asy-Syaikh Ibrahim Ad-Dasuki, ra'su malil muridi, modalnya seorang murid itu apa kepada gurunya? Al-mahabbatu wat taslim. Satu adalah cinta kepada gurunya, wat taslim, pasrah kepada gurunya. Jadi cinta dan pasrah. Ketika sudah pasrah, ada khidmah kita kepada guru, terus kemudian guru tadi ternyata ada perhatian khusus pada kita, itu yang akan kita dapatkan sebagai santri. Tapi bila mana kita sering menyakiti hati guru, hati-hati, hati-hati. Apa yang akan terjadi? Kalla lisanu, tumpul lisannya, tumpul lisannya. Wa nasiya ma hafidhah, dan dia pasti akan lupa apa yang dihafalkannya, tidak bermanfaat. Yang terakhir, waftaqara fi akhirih, dia akan hidup fakir di akhir kehidupannya. Hati-hati. Allah, saya nggak akan nikah ngetek nih, ngetek. Asy-Syaikh Al-Mizab, guru itu bagikan ini. Ada talang air, itu guru seperti itu. Yanzilul faydu min bahrihil muhit ila qalbil murid.
Apa yang diada pada Allah itu kemudian diturunkan, seret turun. Lewat apa? Lewat talang air, masuk ke hati murid. Nah, kalau kita mau mendapatkan air, kita bawa wadah namanya timba. Kalau ingin cepat, kita harus ambil air dari talang air. Tapi posisinya jangan sampai berdiri sejajar dengan talang air. Kita harus menunduk begini. Harus menunduk begini. Baru nanti air itu akan terisi ke timba dan cepat terisi. Artinya apa? Kita harus menunduk, takzim kepada guru. Kalau berdiri sejajar, maka timba ini tidak akan pernah terisi. Apalagi niatnya mau mengisi langsung dari langit. Kapan itu mau cepat? Mau cepat akhirnya mau cepat banyak. Kapan? Tidak bisa. Niki sampai makan nikir peker gula banambian. Dong kadong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wal iyadu billah dari Jawa dia. Apa enggak ada wetang colokan. Ada apa datang colok? Ngelek ro ya. Ngelek ro. Isi mulai tak temu jolon. Ah beda ayat deh, bentenan alhamdulillah. Enja tak cekak boleh. Pokok keluar lebur. Eman lah kareng unceng. Belarang videotron deh malah boleh. Guys. Punya sponsor kan tuh. Ya bengkir lorong. Apalah. Oh iya timba ya. Jadi timba menteropos saat biar cepat terisi harus ngambil dari talang air. Coba langsung ngalah. Wah, bila siapa saat tak bosan. Kita tuh udah kadang-kala loh mengambil sejajar bang kiai. Cok santri mengambil sejajar bang kiai. Si lucu banget. Merasa lebih hebat dari kiai. Aduh. Pada ben ngala aing dina pancor na hebat dia. Bila saya aing udah dina. Tak bisa. Terutama ngani ka boleh. Nyon saborah, mon salah. Nyon saborah. Talang konggi. Pangoca. Ya kok saya guru ke aban. Kok keputran tak guru. Ambuih. Siap. Jaring sengilai rahakam rongko lembak. Engkau berapa kali kami rahakam jadi. Rahakam morok engkau. Lu ambuih. Engkau ada si guru kaki bayi lamba apa dia potran siapa gelur ta ambuih gula tak mator tola polan tidak tola lu huluan keng takok bah lawanan persis api dalam sekam lawanan lobar ambuih wa ma yata'allaqu bih, siapa saja yang berhubungan dengan Kiai Haki, Kiai Khotib, saya wa ma yata'allaqu bih, saya rasa harus yang berhubungan dengan Kiai Habibullah ini guru nembian. Oi cengeng gula keputran Kak Samsul guru tako keputran Kak Samsul tako nyom tanang gud dan melorarulah siapa yang hadiah gelar apa kombo iki wahid gula tak tahu mana guru ke beliau tapi beliau adalah guru saya. Kenapa? Cucu guru saya. Apa kata orang tua saya? Maaf pak, maaf seboran tak lakom nyon seorang gula mangken muka geni seguni gula ni ke bak jubak ngak ni ke Bani Ismail bak jubak ni ke Bani Ismail
Kayak ngepak gula teti tani, embuk gula teti tani. Gula Bani Ismail dari berdiri ke Mustafa. Tapi itu apa? Ayah saya selalu bilang, saya nggak cong, saya nggak mun berde kiai, coba ngucap bela, guru, jaga bela ban makai bela nak, tahun le haram kok, tahun le nak guru. Tadi makai ngucap kacau, makai ngucap pam, makai ngucap alek, makai jual aku. Udah tak tahu man ngucap, aku ngucap kiai, keserawe kiai. Anak apa? Guru. Pola apa? Apa gula pernah muntuk nikah? Menjadi gula bukan muntuk nikah. Jadi, loh, sambian ceramah katanya benih turun kiai, bener lah kerja. Apa gula tani? Embok gula tani. Jadi benih turun kiai gula. Embok gula melas. Apa gula melas? Kayak gitu roh tas roh beda. Apa gula nyaman munasik? Munasik ni di pak nyaman Abdullah. Abdullah ni kan di pak nyaman Nuru. Nuru ni kan di mbok. Pandi mbok boleh. Tidak tak boleh. Pak di atas na boleh. Pak pada Mustafa Ismail. Kak dito tikal mulai tak wadwat. Keng gula sampai semangkan. Kenapa? Takut pula nampak ada bu. Saya ngajak ngakuan ber. Kenapa makin gula mak ngebola ngak nikah? Makin sambian mele oning. Saya ngal keturun nak nikah, keturun nak nikah, keturun nak nikah. Nikah tetap guru kita. Tak bisa gula dan tak bisa. Wah, keputra nak Samsul. Wah, gula Muhammad tua. Beres dong tampeleng gula. Tak bisa gula. Pantang bagi saya bilang kacong. Walaupun dari silsilah nasab dari bini gula, ke Samsul ni kakak. Jadi kan berarti ponakan. Keng tak mau, iya udah ponakan. Cak guru kompoi guru. Aku dulu lagi guru tepang kini kata. Nyiyong udah tanah tak bisa, tak bisa. Wa ma yata'allaqu bil guru. Pokoknya guru kapi ke gula. Lemah kela dapat ikan nak kuat pak guru kapi. Gula ni kan dupo pona kiwa hedul. Lepas ngocak guru dia berarti. Bunten nungguan. Jadi mana-mana gula. Mana guru? Bangkala gula repot sing aku. Kenapa? Karena gula jak saking ngepak gulan di pesantren raja, embok di pesantren raja. Laki buat begawat. Jak tadi apa? Tadi apa? Mungkin beda. Ya jangan segelak guru beder kak bau neron ketoronan kan pakai mian beder kak bau ketoronan kayak ngepan le kadung bedi alas embok le beda nengi siapa pakai ngojak turunan kiai ini. Jadi saya setiap pidato saya bukan keturunan kiai. Kiai memang bukan. Kayak mungkin jetas dari keturunan ke atas beda. Kayak dua apa jari ngepatan di apa? Embok dan di apa? Jadi gue lepas kun ngocak saanan serem yan. Anan apa? Embun saya, kimbo. Berarti mbian benih keturunan kiai, benih cepak gula tani, embok gula tani. Makan sering gula ngocak, gula si kocak kiai, pola nongkok ke nyai. Ya pun gula, tak ngaku, jaring. Ya bini gula, ponakan lagi Adnan. Ki Adnan du bopo, sarang kita bata, sarang kita punya mah, du bopo. Ya jarang kento, ya apa? Ya jeru, saya tibu nyai asli jet. Mundia swasta roh, swasta. Muturan swasta karena lahir di Jember, besar di Probolinggo, akabin yang muturan. Tapi gue swasta, pacar tak potong nasa kali roh. Ego aja keturunan kiai, benih pak benembu benih turun kiai. Tapi sekali lagi kata ayah saya jangan aku lebih munka guru saya ngale guru perkara keng giring aku jong gu laku jong ya ledina lain ki ide ya keng pakun ban aten aja au ba pakun guru begitu tuh sengah jawah ngodaan rakam ruah iya rasam sul ambuwe iki paham ki
dukung. Mun parlo sepo-sepo segi kejepok kaki sepo matur beri masukan. Mun ke sepora seni kebiasaan ra ke sepo seni kara biasa nara. Tadi ajunan saya rame Nabi melanjutkan ke sepo ni cak bacaan ni kara pernah beri bacaan ke gula bagus ke sepo ni kara halian na ni kebiasaan kol saano macam ni kara kol saano maus ni kara gula lembok ki muncukan to ya to masukan jaring pekunarem kan benih gigir akhirnya lora rapat semampuna laksana akhir kan begitu kan tore tolongin jadi gile tolongin apa tolongin mendukung untuk melaksanakan program itu gitu. Nah ini kan makanya setrum mengaro dari nikah senikara sepa kan benih seni kebahasan mak senikara cok kiai tak senikar salah bahasan aja dia tuh itu ya gitu maunya tuh menyampaikan yang salah bahasa kiai sepo sekali itu lah biasanya kiai sepo sekali itu biasa tuh sepo gitu miap makin minta pecet lah kiai sepo gitu kadang gik morok lah umpama tapi launan budi maksud jadi ya saya tahu karang emaan jadi ya boleh nih sembilan apa-apaan mereka nepak nyandeng baju. Jadi begitu. Jadi talangkong sekali lagi bahwa dengan cara kita ta'zim kepada guru, insyaallah ilmu kita manfaat. Insyaallah ilmu kita barokah. Podium pada podiumah, tapi podium ini sangat luar biasa karena yang kui pengajian. Kajuh pada kajuna. Yang banyak kaju tak manfaat dan kadang masuk ke perodipen ke tomang tapi nikah kaju nikah ternyata selamat potong pada di podium sama juga kita daging pada daging tolang pada tolang nak potongan Nabi Adam pada nak potongan Nabi Adam kemun tak aja masuk ke dalam tomang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lamu wo mon bidato bidabid kelu kita kan ludruk lamu Arya tuntunan benih tontonan deki jabuna almarhum ke Zainuddin MZ ke Haji Zainuddin MZ apa kata beliau saat ini tuntunan sudah dianggap tontonan sudah dianggap tuntunan. Nah ini sekarang jadilah kebaibur-lebur terus pelengan ada benih hiburan benar muka manfaat. Bila mana ada kata yang salah murni karena bodohnya Muhammad Muslim Adnan mohon dimaafkan. Bila mana ada kata yang benar dan kiranya itu benar monggo dilaksanakan. Semoga ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.